Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kita masih diberikan kesehatan olehnya, sehingga kita mampu menuju ke mushola yang kita cintai ini untuk melakukan salah satu di antaranya, sebuah kewajiban yang diwajibkan kepada diri kita semua. Dan yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikutnya hingga yaumil kiamat. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang hendak kita kaji pada malam ini, yang insya Allah sekalipun kita sudah mengetahuinya, akan tetapi bagaimana kita senantiasa mengulang-ulang, sehingga dengan demikian kita akan senantiasa ingat apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah disabdakan Rasulnya, dan sejauh mana kita melaksanakan itu. Karena di dalam hadis qudsi, di dalam hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqat mahabbati lil mutahabbina fi. Di sini disebutkan bahwa kecintaanku pasti akan diberikan. Diberikan kepada siapa? Di dalam hadis qudsi itu, kecintaanku itu, kata Allah, akan diberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kita berjamaah, kita bersilaturahim, kita datang ke tempat ini tidak lain adalah tujuan kita adalah mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fi. Di dalam hadis qudsi ini disebutkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berhak diperoleh bagi siapa? Orang yang saling mengunjungi di antara kita. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Kita dengan dangsanak kita, kita dengan jamaah kita, dan dengan siapa saja yang kunjung mengunjungi atau saling mengunjungi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaanku itu, kata Allah, wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fi. Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala diperoleh bagi orang yang saling memberi. Kenapa? Karena Allah.
memberinya, menolongnya, memberikan bantuan itu tidak mengharapkan ingin dipuji oleh orang lain, akan tapi semata-mata karena Allah. Nah, orang yang melakukan demikian, wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fi, kecintaan Allah akan diperoleh bagi orang yang saling memberi kepada orang-orang yang tidak mampu, berbagi dengan anak yatim, berbagi dengan orang-orang yang memerlukan, yang tentunya kita semuanya sama-sama mengetahui saat ini dengan adanya pandemi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdampak kepada seluruh sendi kehidupan. Orang-orang yang berdagang, orang-orang yang melakukan perniagaan dan lain sebagainya, semuanya berdampak. Saatnya orang yang mampu untuk memberi ini, wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fi. Bagaimana kita saling membantu antara sesama kita. Yang terakhir di dalam hadis qudsi ini disebutkan wa haqqat mahabbati lil mutawassilina fi, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh orang-orang yang saling menjalin persaudaraan. Kecintaan Allah itu diberikan kepada orang-orang yang saling menjalin persaudaraan, yang disebut dengan ukhuwah. Kita berataan ukhuwah, ketemu pian lawas kada berdapat itu kan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Yang dulunya sama-sama kita menghadiri taklim misalnya, kita tahu sudah kereda. Begitu kita ketemu dengan kawan yang lain, alhamdulillah, itu disebut dengan menjalin sebuah persaudaraan antara kita. Yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qati'ur rahim, orang yang sering memutus silaturahim. Oleh karenanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun muhlikah, ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang akan membinasakan seseorang, dan ada 3 perkara juga yang akan menyelamatkan kita. Dan ada 3 perkara juga yang bisa menghapus kealfaan dan kesalahan kita, yang disebut salasun muhlika, salasun munjia, salatun kafara, wa salasun darajat. Yang terakhir adalah ada 3 perkara yang apabila kita melakukannya akan dinaikkan derajatnya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama di dalam hadis ini disebutkan salasun muhliqah. Kalau seseorang itu melakukan itu akan terjadi pada dirinya yang disebut dengan kebinasaan untuk dirinya. Kenapa disebutkan demikian? Kalau orang itu melakukan hal yang demikian, maka akan membinasakan dirinya. Apa itu? Yang disebut fa inna ma muhliqah. Yang pertama adalah fasyuhun mutta'un. Yang pertama adalah orang yang memelihara kebahilannya, orang yang memelihara kekikirannya, padahal dia adalah orang yang mampu. Padahal dia orang yang mampu untuk memberi, akan tetapi sulit untuk melakukannya. Sekalipun dia mampu untuk memberinya, sulit untuk dia berbagi, sulit untuk dia berinfak, sulit untuk dia bersedekah. Artinya kada tiis, kada betitis, apa aja orang ini, banyu di genggaman itu, banyu ditaruh di sini, kada gugur itu. Padahal dia mampu untuk melakukannya. Maka ketika seseorang itu melakukan hal yang demikian, itulah yang disebutkan hal yang dapat membinasakan seseorang itu.
Yang kedua, yang disebutkan tadi salasun muhlika. Yang kedua yang bisa membinasakan diri kita adalah wahawan muttaba. Adalah orang yang senantiasa ittiba. Apa ittiba itu? Mengikuti. Mengikuti apa? Wahawa. Mengikuti hawa nafsunya. Banyak sekali seseorang, banyak sekali contoh yang terjadi di sekeliling kita. Begitu seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, salah satu di antaranya, maka dia akan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Asik dia melakukan sesuatu yang disenangi, maka dia asik dengan apa yang dia kerjakan, sehingga lupa untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maka itulah yang disebut dengan hawa nafsu yang diperturuti. Wahawa muttaba. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Banyak sekali contoh-contoh yang ada di sekeliling kita. Salah satu di antaranya, bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan contoh kepada diri kita semua. Bagaimana hidup ini adalah kita disuruh mengambil salah satu di dalam hadis Baihaqi itu disebutkan bahwa masalul mu'minin mislun nakhlah. Masalul mu'minina mislun nakhlah. Perumpamaan mukmin yang baik itu, perumpamaan seorang muslim yang baik itu mislun nakhlah. Sama seperti lebah. Bagaimana lebah itu? Dalam perilaku lebah itu disebutkan in akallat thayyibah. Perilaku lebah itu kalau dia makan in akallat, kalau dia makan akallat thayyibah, maka yang dimakannya adalah sesuatu yang baik. Dia tidak mengisap banyu air yang ada di got misalnya. Akan tapi yang dia isap adalah sari pati dari bunga sehingga dia menghasilkan yang disebut dengan madu. Dan madu itu akan menjadi obat. Kalau menjadi obat, maka dia akan memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan perumpamaan mithlun nakhlah. Sama dengan seperti lebah. Kenapa? In akallat thayyibah. Kalau dia makan, dia akan makan dari sesuatu yang baik. Tidak seperti lalat gitu. Kalau lalat itu dia senang, dia hinggap dari tempat yang kotor, lalu dia akan hinggap lagi di tempat makanan. Lalu orang kalau dia makan makanan yang pernah dihinggapi lalat, yang ketika lalat itu membawa kuman, maka akan menjadikan mudarat kepada siapa yang memakan makanan yang pernah dihinggapi lalat itu. Itu contoh, atau disebut dengan ibrah. Yang kedua yang dilakukan oleh lebah itu di dalam Baihaqi, di dalam hadis Baihaqi itu disebutkan wa wada'at thayyibah. Yang lu sebutkan tadi, kalau dia hinggap di satu tempat itu, maka begitu dia datang ke satu tempat, wada'at thayyibah. Kalau dia hinggap di satu tempat, maka dia akan memberikan sesuatu yang baik di tempat itu. Apa yang disebutkan demikian? Kalau kita hubungkan dari apa yang telah disfirmankan Allah di dalam Al-Quran, misalnya pada surah Al-Furqan. Al-Furqan itu surah yang ke-25. Al-Furqan itu pembeda. Wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Kalau kita melihat seseorang yang mengerjakan sesuatu yang tidak baik, maka kita tidak boleh ikut di suatu tempat yang melakukan yang tidak baik itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Kalau ada orang melakukan perbuatan lagha, perbuatan sia-sia, maka kita menghindar, kata Allah Subhanahu wa taala, menjauh, itu adalah lebih mulia. Marru
billawi marru kirama. Di dalam surah Ali Imran itu. Makanya di dalam hadis ini disebutkan wada'at tayyib. Kalau dia hinggap, maka dia akan hinggap di tempat-tempat yang baik. Karena di dalam Al-Quran itu kita tidak boleh menimbrung di tempat orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang lagha. Apa perbuatan lagha? Banyak sekali. Perbuatan lagha misalnya adalah pada saat kita berkumpul yang dibicarakan bukan sesuatu yang baik. Maka dia akan membicarakan aib-aib seseorang. Beda dengan kita, misalnya di sini adalah kita mengkaji dari beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian kita akan mengambil sebuah contoh yang baik dari apa yang telah dicontohkan Rasulnya. Apa yang telah dicontohkan Rasul kepada diri kita. Yang seterusnya di dalam hadis ini disebutkan wa iwaqat ala udin syajarin lam tukthirhu. Lebah itu kalau dia hinggap tadi kan, kalau dia membangun, kalau dia bikin rumah di pohon itu, maka lebah itu syajarin lam tukthirhu. Maka lebah itu tidak akan merusak pohon itu, tidak seperti benalu gitu. Kalau ada benalu, maka benalu itu akan mengisap pohon itu sehingga pohon itu akan mati. Akan tetapi lebah itu kalau dia bersarang di pohon itu, sekalipun pohon itu di tempat yang lapuk, maka dia tidak akan pernah patah dari gantungan lebah itu. Nah, itu disebutkan bagaimana sifat masalul mukmin. Sifat bagi seorang muslim itu hendaknya demikian. Sehingga dengan demikian kita tidak tergolong dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara. 3 perkara itu yang akan bisa membinasakan diri kita. Yang pertama yang ulun sebutkan tadi adalah orang yang memelihara kebakilannya, kepelitannya, pengasitnya. Itu matan dari bahari sidin itu kadang mau lalu memberi. Nah, yang kedua disebutkan orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu yang senantiasa dipelihara. Dan yang ketiga yang bisa membinasakan hidup ini, i'jabul mar'i li nafsi. Apa ijabul mar'i li nafsi itu? I'jabul mar'i yang disebut dengan ujub itu, bangga. Ada orang yang bangga dengan jabatannya. Kemana-mana dia akan memamerkan apa yang dia miliki. Atau kesombongannya. Sombong itu bisa sombong dengan jabatan, bisa sombong dengan harta, bisa sombong dengan ketampanan, dan bisa sombong dengan ibadahnya. Nah, itu yang harus kita jaga. I'jabul mar'i li nafsi adalah seseorang yang bangga pada dirinya sendiri. Aku malam tadi tahajud dari bangun mulai jam 3 pagi sampai subuh, kada singguringan, dikesahkan, dimasukkan di WA, pasang status. Nah, itu disebut dengan i'jabul mar'i li nafsi. Kalau kita melakukan tahajud, kalau kita bangun malam adalah urusan kita dengan Allah. Itu. Gak usah dipasang di status itu. Kenapa? Orang yang tidak mengetahui yang demikian, maka orang yang demikian itu melakukan sebuah ibadah, akan tetapi ibadahnya itu akan menjadi sia-sia. I'jabul mar'i li nafsi. Artinya adalah seseorang yang bangga pada dirinya sendiri. Bangga dengan ibadahnya, bangga dengan hartanya dan lain sebagainya, senantiasa dikesahkan. Itu yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikah. 3 perkara yang bisa membinasakan seseorang itu. Yang kedua sekarang. Yang kedua adalah itu yang kita harapkan. Perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita berataan.
3 perkara minimal, masih banyak perkara-perkara yang lainnya yang bisa menyelamatkan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Apa perkara yang pertama? Fa'amal munjiyah. Artinya yang pertama adalah perkara yang bisa menyelamatkan, yang pertama adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Fal adlu birida wal ghadab. Artinya adalah apa yang disebut wal adlu fir ridha wal ghadab itu bersikap adil pada saat suka dan pada saat kita emosi. Apa yang disebutkan dalam hadis di sini bersikap adil? Artinya objektif, ujar orang. Kita senantiasa objektif. Objektifnya bagaimana? Yang disebutkan di dalam perkara-perkara yang bisa menyelamatkan itu, yang pertama adalah wada'adlu fi ridha wal ghadab, bersikap adil pada saat suka dan pada saat kita emosi. Ada anak kita misalnya, kenangarannya kekanakan, berkelahi dengan kawannya. Padahal anak kita yang berdahulu menampar, lalu dibalas oleh kawannya karena itu kekanakan, berkelahi. Apa yang terjadi? Jadi orang tua itu pada saat dia emosi melihat anaknya nangis, lalu yang disalahkan lawannya, temannya. Yang demikian itu adalah orang yang tidak berlaku adil. Wal adlu fir ridha wal ghadab. Pada saat dia suka. Kalau orang pada saat dia senang, gampang dia menentukan. Akan tapi pada saat dia ada hubungan dengan dirinya, nah itu yang bahayanya kalau dimiliki para hakim. Gitu. Pada saat dia memutuskan sebuah perkara, karena itu koleganya, itu kan? Karena itu koleganya, karena itu kawannya, yang seharusnya dia yang mendapatkan hukuman itu dialihkan kepada yang lainnya. Yang seharusnya dia betul, akan tapi dipersalahkannya. Nah itu disebut dengan wal adlu fir ridha wal ghadab. Yang kedua yang bisa menyelamatkan diri kita adalah ketika kita mampu objektif. Artinya, ya memang itu salah, ya kita akui bahwa itu ada kesalahan, mohon maaf, dan lain sebagainya. Lalu kita melakukan silaturahim dan kita tidak melakukan memutus silaturahim ini, dan kita lakukan dengan cara-cara yang baik, dan kita lakukan musyawarah. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan diri kita 3 perkara tadi adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Apa yang disebutkan dalam sini? Bersikap baik pada waktu susah dan kaya. Apa maksudnya? Orang yang senantiasa wal qasdu fil faqri wal ghina. Bagaimana kita bersikap pertengahan pada waktu kita susah, apalagi pada waktu kita kaya. Artinya apa? Pada waktu kita mendapatkan sedikit dari rezeki Allah yang kita punyai, akan tapi kita masih ingat barang 1000 untuk kita masukkan di waktu subuh di kotak amal itu, lalu kita niatkan di situ bersedekah. Ya Allah, dengan sedikit ini ya Allah, berikanlah kemudahan dalam urusan kami, dan murahkan ya Allah rezeki untuk kami. Masuk 1000, 2000, apalagi 5000. Tapi pada saat dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan melakukan yang lebih dari itu. Kenapa? Yang masuk pun banyak. Maka kita akan membaginya atau kita berikan kepada orang yang perlu kita tolong dengan harta kita juga yang banyak itu. Yang ketiga, yang bisa menyelamatkan diri kita berataan adalah
Yatullah fis sirri wal alaniyah. Apa disebutkan di sini adalah wahasya, dan takut kepada Allah fis sirri. Fis sirri itu adalah pada saat dia bersendirian, sembunyi-sembunyi. Pada saat kita di kamar yang tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang kita lakukan. Lampu dimatikan, akan tapi kita membuka HP, yang isi yang kita buka itu sesuatu yang tidak seharusnya kita buka. Artinya apa? Dia hanya takut pada saat kita berada di muka umum, akan tapi pada saat sendiri dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan wahasyatullah fis sirri wal alaniyah. Bagaimana orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala sirri, sir. Maka bacaan itu ada sir, ada jahar. Ulun kalau jadi imam misalnya, lalu mensirkan bacaan bismillah, bukan tidak membaca bismillah, akan tetapi disirkan bacaan bismillah itu. Ada juga yang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, dijaharkan, boleh juga. Sir itu disembunyikan, asal kedengaran dari di telinga kita, sehingga ada yang disebut dengan nikah siri gitu. Kalau nikah siri itu adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang secara sembunyi-sembunyi, takutan diketahui oleh bini tuha, itu kan sir. Wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Orang yang takut kepada Allah pada saat dia berada sembunyi, sendirian, tidak ada orang yang mengetahui apa yang kita lakukan, dia takut, tetap takut kepada Allah. Apalagi wal alaniyah, apalagi pada saat kita berada di halayak ramai. Nah, itulah disebutkan bagaimana seseorang itu akan mendapatkan keselamatan kalau kita bisa melakukan yang demikian. 3 perkara yang bisa menyelamatkan minimal ada 3. Wa hasyatillah fis sirri wal alaniyah. Yang ketiga disebutkan di dalam hadis itu, ada perkara yang bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa amal kafarah. Apa itu? Adalah fantadirus shalah ba'das shalah. Yang bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada saat ini? Fantadirus shalah ba'das shalah. Artinya adalah menunggu sholat setelah dia melakukan ibadah sholat. Kita berataan sudah melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib. Lalu kita isi di dalamnya dengan kajian hadis Rasul dan kajian Al-Quranul Karim, sembari kita menunggu waktu Isya. Orang yang melakukan demikian, maka disebutkan fantadirus shalah. Fantadirus shalah ba'das shalah, yang disebut dengan intidar. Jadi kalau kita umroh, kalau kita haji, itu kan di masjid-masjid kecil di sekitar Madinah, di sekitar Mekah itu kan, kalau kita kada sawat ke haram itu kan, kita sholat di situ, maka disulit di situ intidar, sampai ini intidar gitu kan. Artinya itu diberi batas, intidar. Menunggu waktu sholat, sholat Isya tinggal berapa menit gitu kan, sholat sunnah gitu kan. Intidar, menunggu. Artinya fantadirus shalah ba'das shalah. Orang yang menunggu waktu sholat ba'da, setelah selesai dia melakukan sholat. Kita semuanya selesai melakukan sholat maghrib. Lalu kita menunggu, kalau tidak ceramah misalnya kita ada di sini, lalu kalau kita tidak punya kesibukan, lalu kita berzikir kepada Allah, itu disebut dengan intidar, menunggu, dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi bagi mereka yang melakukan demikian, maka akan dinaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, siapa mereka itu lagi? Siapa lagi mereka itu? Yang kedua adalah wa isbahul wudu bis sagharat. Artinya orang yang menyempurnakan wudu pada saat yang tidak menyenangkan. Coba kalau pian bangun malam itu kan, pada saat jam 3, jam 4 pian rasa koler itu menyentuh air itu. Kenapa? Terasa dingin benar. Akan tetapi dia tetap melakukannya. Bagi orang yang melakukan demikian, itu yang disebutkan akan ditingkatkan, akan dinaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa isbahul wudu fis sagharat. Pada tengah malam kita lagi koler itu kan. Artinya menyempurnakan wudunya pada saat yang tidak menyenangkan, waktu-waktu yang tidak menyenangkan. Akan tetapi bagi orang yang sudah terbiasa, maka waktu itu adalah waktu yang sangat menyenangkan. Kenapa? Pada saat itu tidak ada orang lain yang bisa melihat dari apa yang kita lakukan. Akan tapi yang kita lakukan antara kita dengan Allah. Karena orang lain tidak ada. Kecuali keluarga kita, istri kita misalnya. Nah, itu disebut dengan wa isbahul wudu fis sagharat. Orang yang menyempurnakan wudu di saat atau di waktu-waktu yang tidak menyenangkan. Dingin misalnya, hujan. Nah, yang ketiga adalah wa naqlul aqdam ilal jamaah. Nah, itu yang kita lakukan. Wa naqlul aqdam ilal jamaah. Orang yang senantiasa berjalan menuju ke masjid atau ke musholla dengan memperbanyak jalan kaki kita untuk menuju jamaah, untuk berjamaah. Maka orang yang melakukan demikian, maka orang itulah yang disebut dengan orang yang senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis yang lain itu 3 perkara yang disebutkan di dalam hadis lain ditambah it'amut ta'am. Apa itu ta'am? Adalah orang yang sering memberi makan. Memberi makan apa? Memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang kedua, di dalam hadis Rasul juga disebutkan absaus salam. Bagaimana absus salam itu adalah bagaimana kita mengucapkan salam. Dengan mengucapkan salam itu berarti kita telah mendoakan kepada orang yang kita beri salam. Begitu juga orang itu ketika dia menjawab dari salam kita, maka orang itu pun akan balik mendoakan kepada diri kita semua. Yang ketiga yang bisa mengangkatkan derajat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wassalatu billail wan nasun niyam. Wassalatu bilail, salat pada malam hari. Allahu ya'lamu, itu kan. Allahu a'lam. Allah itu Maha mengetahui kapan kita berdiri pada malam hari. Sehingga disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala wassalatu bilail. Orang yang senantiasa bangun malam. Banyak sekali di dalam Al-Quran itu salah satu salat sunnah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah qiyamul lail yang disebut dengan tahajud. Fatahajjat bihi nafilah, itu kan. Maqamam mahmudah. Kalau kita melakukan ibadah pada malam hari, melakukan salat malam qiyamul lail, maka akan ditempatkan makom, bukan makam, itu maqamam mahmudah, di tempat yang terpuji. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wassalatu bilail, orang yang senantiasa salat malam, wan nasu, ketika manusia
wan nasun niyam, ketika manusia itu sedang tidur. Nah, di saat itulah kita meminta kepada Allah, di saat itulah kita memohon kepada Allah, dan di saat itu pula kita mohon ampun kepada Allah segala sesuatu kealfaan pada masa muda kita, pada masa-masa yang lalu yang pernah kita lakukan. Karena yang bisa mengetahui berapa banyak kesalahan kita adalah ketika yang bisa mengetahui berapa banyak kesalahan kita adalah diri kita seberataan, diri kita masing-masing. Sehingga dengan demikian, di dalam ulama tafsir itu menjelaskan bagaimana seseorang itu kalau kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran itu, salah satu di antaranya menjelaskan, ulama tafsir itu menjelaskan, hendaklah kita sedikit banyak mengetahui dari apa yang kita baca. Artinya apa? Di dalam Al-Quran ini adalah ketika kita membaca dari salah satu ayat di dalam Al-Quran, di sampingnya kan ada terjemahnya. Maka ketika kita membaca dari Al-Quran itu, di sebelahnya ada terjemahnya. Lalu kita mengetahui apa sih maksud dari apa yang kita baca itu. Lalu kalau kita membaca dari ayat-ayat tentang perintah, karena kita mengetahui dari artinya, maka ketika kita membaca tentang ayat-ayat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam tafsir itu dijelaskan sejauh mana kita, maka kita akan bisa mengoreksi kepada diri kita sejauh mana kita menjalankan perintah itu dengan baik. Contoh, di dalam Al-Quran itu disebutkan, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu kan perintah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Allah mengatakan, baca, kata Allah, apa yang diwahyukan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diwahyukan kepada Rasulmu, yaitu Alkitab, yang disebut dengan Al-Quran. Maka perintah itu akan menggugah diri kita masing-masing kalau kita mengetahui dari apa yang kita baca, sejauh mana kita membaca Al-Quran. Sejauh mana kita menjalankan perintah dari apa yang kita baca dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada perintah disebutkan wa aqimis shalah. Ada juga disebutkan di situ adalah wa aqimis shalah, dan tegakkan solat. Maka ketika kita membaca aqimis shalah, tegakkan solat itu, maka akan ada pada diri kita, kita akan memberikan koreksi kepada diri kita sejauh mana kita menjalankan ibadah solat itu dengan khusyuk dan baik. Begitu juga banyak sekali perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, pada bulan ini kan, yang sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Kalau kita mampu untuk melaksanakannya, kita menyisihkan dari jauh hari sebelumnya, kita menabung, maka kita bisa melaksanakan ibadah kurban, itu kan. Nah, ketika membaca walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku, dan seterusnya, sejauh mana kita melaksanakan, berapa banyak kita melaksanakan ibadah kurban? Apakah kita mengadakan ibadah kurban itu pada hanya sekali cukup? Kalau kita berkemampuan untuk melaksanakannya, maka kita setiap tahun kita melaksanakan. Nah, itu disebutkan di dalam kajian Al-Quran. Ulama tafsir itu menjelaskan, ketika kita membaca dari beberapa Al-Quran, beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengandung perintah, maka sejauh mana kita menjalankan perintah itu. Yang kedua, ulama tafsir itu menjelaskan bagaimana seseorang itu ketika sebaliknya, yang tadi adalah perintah. Kalau ada perintah pasti ada larangan. Inasyaitana aduwwum mubin, itu adalah sebuah larangan.
Jangan sekali-kali, itu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah setan itu adalah musuh yang nyata. Maka kalau kita memahami dari ayat itu, maka orang yang melihat dari arti di sampingnya itu di dalam Al-Quran itu, maka kita akan bisa melihat, mengoreksi diri kita. Kalau itu adalah setan, itu adalah musuh yang nyata, maka kita disuruh jangan menjadikan setan itu sebagai teman. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa zayyana lahumus syaitan a'maluhum fasaddahum anis sabil." Maka jangan menjanjikan sesuatu yang buruk dijadikan indah oleh syaitan itu, sehingga sesuatu yang buruk itu yang dibungkus untuk menjadi indah kita melakukannya. Nah, itu disebutkan bagaimana kita membaca Al-Quran itu. Kalau kita mengetahui dari artinya, kalau ada ayat-ayat larangan, kesimpulannya, maka sejauh mana kita meninggalkan larangan-larangan itu. Yang kedua, kalau kita ketemu dengan ayat-ayat tentang perintah, misalnya alat larangan, wala tulku aydiyakum ila tahluka, wala, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu di lembah kebinasaan. Sudah tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik dilakukan, akan tapi tetap aja dilakukan. Kapan kita bisa mengetahui bahwa itu larangan? Ketika kita membaca arti dari Al-Quran yang kita baca. Ketika kita mengetahui makna atau terjemahnya. Kecuali kita memang lihai atau pandai untuk berbahasa Arab, maka tanpa dengan ada terjemahnya pun kita sudah mengetahuinya. Salah satu contoh misalnya, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Kalau kita diberikan kesempatan hidup ini, jangan membuat kerusakan. Nah, kita akan bisa mengoreksi kepada diri kita sejauh mana kita melakukan kerusakan, sejauh mana kita melanggar ketentuan Allah dari kerusakan yang memang Allah melarang kepada diri kita berbuat yang tidak baik itu. Jamaah rahimakumullah, itulah beberapa hal yang ada di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengambil hadis qudsi, yang kedua adalah 3 perkara dan yang bisa menyelamatkan kita, 3 perkara yang bisa meningkatkan derajat kita, dan 3 perkara yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan yang senantiasa Allah lindungi dan kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.